Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir untuk Anda edisi hari ini. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyshinika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kapolri menutup pendidikan Taruna Akademi Kepolisian tingkat 4 Angkatan ke-55 Batalion Satya Dharma tahun 2024. Kemenko Polhukam menyelenggarakan rakor persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memimpin bersih-bersih bersama Forkopimda DKI dan Bayangkara Polda Metro Jaya di Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Pemirsa, Polri bekerja sama dengan NCB Interpol Abu Dhabi berhasil menangkap 1 orang tersangka tindak pidana penipuan online inisial SZ di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kamis 27 Juni 2024, NCB Interpol Abu Dhabi terimakan tersangka kepada Polri di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 13.30 WIB untuk melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Hubinter dan Barreskrim Polri bekerjasama dengan National Center Bureau Interpol berhasil menangkap 1 orang tersangka terkait tindak pidana penipuan online berinisial SZ di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Tersangka terkait tindak pidana penipuan online berinisial SZ berstatus buron dan masuk dalam red notice, merupakan dalang dari semua scam online yang menjerat sekitar 800 korban. Tersangka berinisial SZ dijemput dan diterbangkan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta pada hari Kamis 27 Juni 2024 dan langsung terimakan oleh NCB Interpol Abu Dhabi kepada Polri sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tersangka tindak pidana penipuan online berinisial SZ selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri untuk mendalami kronologi dan pengumpulan bukti dalam kasus ini. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Prabu Mulih berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba. 1 orang tersangka berinisial DP ditangkap karena mencoba mengedarkan sabu-sabu seberat 32,13 gram di wilayah Kota Prabu Mulih.
Pemirsa, Pekon Ampai yang berada di Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung digerebek Polda Lampung dan polisi berhasil menangkap seorang bandar narkoba di kampung yang dikenal sebagai Kampung Narkoba tersebut. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah Astutik mengatakan meski tak banyak sabu yang didapatkan, namun dari salah satu rumah bandar narkoba, polisi mendapatkan banyak senjata tajam jenis golok hingga samurai serta 2 senapan angin kaliber 4,5 mm. Awalnya, Ditreserse Narkoba Polda Lampung mendapatkan informasi terkait maraknya peredaran narkoba di kampung tersebut selama bertahun-tahun dan didapatkan informasi satu nama bandar yakni M. Solehan yang juga ditemukan paket sabu saat Solehan ditangkap. Dari penangkapan tersebut, Soleh menyebut nama Hendra Mahendra yang diketahui juga salah satu bandar narkoba di kampung narkoba. Saat ini pelaku M. Solehan telah dilakukan penahanan di Mapolda Lampung, di mana Polri masih terus mengembangkan kasus ini dan memburu tersangka lainnya. Pemirsa, Ditres Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap kasus narkotika jenis sabu jaringan internasional Malaysia Indonesia dengan total barang bukti mencapai 180 kg. Pengungkapan ini terjadi di perairan Peulak, Aceh Timur. Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko mengatakan peredaran gelap narkoba sudah sangat mengancam dan mengkhawatirkan di Aceh. Menurutnya, garis pantai Aceh yang sangat panjang menjadi celah bagi sindikat untuk pemasok narkoba dari luar negeri. Pengungkapan ini merupakan hasil penyidikan tim opsional Subdit 3 Dir Narkoba Polda Aceh terhadap jaringan narkoba internasional yang melakukan penyelundupan narkotika jenis sabu melalui perairan Selat Malaka dari perairan Malaysia ke Aceh Timur. Menurut Kapolda, dengan adanya pengungkapan ini, kepolisian berhasil menyelamatkan 1,4 juta jiwa generasi bangsa. Kapolda Aceh mengapresiasi kerja keras Res Narkoba Polda Aceh, Kanwil Bea Cukai, dan stakeholder lain dalam pengungkapan kasus narkotika dengan barang bukti yang cukup besar. Keberhasilan ini tidak lepas dari komunikasi dan kolaborasi yang baik antara lembaga dalam upaya minimalisir peredaran narkoba di Aceh. Para pelaku akan disangkakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari penyidik Polri, Direktorat Narkoba memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada satu unit kapal nelayan jenis boat jalur yang digunakan oleh sindikat narkoba keluar dari Kuala Simpang Kabupaten Aceh Timur menuju perairan negara Malaysia untuk menjemput narkoba dalam jumlah besar. Ini informasi awalnya. Kemudian informasi tersebut dilakukan analisis oleh tim dari Direktorat Subdit 3 Narkoba bekerjasama dengan Direktorat Interdiksi Narkotika Dirjen Bea Cukai Pusat, Kanwil Dirjen Bea Cukai Aceh, KPP Bea Cukai TMP Cilangsa, dan Satgas Patroli Laut untuk melaksanakan operasi penangkapan terhadap sindikat narkoba internasional tersebut. Pemirsa, di Hari Anti Narkotika Internasional 2024 yang jatuh pada hari Rabu lalu, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Iverson Manoso meminta dukungan seluruh elemen masyarakat terhadap upaya kepolisian dalam penanggulangan narkoba. Mohon doa restu agar kami seluruh aparat kepolisian negara Republik Indonesia senantiasa diberikan kesehatan untuk terus memberikan dharma bakti yang terbaik bagi seluruh warga masyarakat. Sekali lagi mohon doa restu dari seluruh elemen masyarakat mendukung
kami dalam upaya penanggulangan narkoba. Tadi beberapa strategi jitu yang disampaikan Pak Direktur, diantaranya adalah membangun ketahanan keluarga. Saya tambahkan, membangun ketahanan keluarga dan membangun ketahanan diri. Membentengi diri dari bahaya narkoba adalah kekuatan yang paling jitu. Menjadi polisi untuk diri sendiri, menjadi polisi untuk keluarga, dan menjadi polisi untuk lingkungan. Yakinlah dengan kebersamaan kita, komitmen yang kuat, kolaborasi seluruh stakeholder mengeroyok permasalahan narkoba ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya yakin dan percaya masalah ini dapat tertanggulangi secara baik karena kita semua mengeroyok penanggulangan bahaya narkoba yang ada di depan mata kita semua. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Satres Narkoba Polres Banjar melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika hasil operasi Antik Intan 2024. Kegiatan ini bertempat di kantor Satres Narkoba Polres Banjar dan dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi, antaranya Kasat Narkoba Polres Banjar, Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, serta Kasat Tahti Polres Banjar bersama anggota Polres Banjar. Dalam operasi ini berhasil diamankan sejumlah barang bukti berbahaya, termasuk 97,83 gram sabu, 20 butir ekstasi, dan 475 butir obat berwarna putih yang mengandung narkotika jenis karisoprodol. Barang bukti tersebut kemudian dimusnahkan dengan cara di-blender sebagai langkah nyata dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Banjar. Kasat Narkoba Polres Banjar menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bukti komitmen dan kerja keras pihak kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar juga turut mendukung upaya ini sebagai bagian dari penegakan hukum yang berkeadilan. Pemusnahan barang bukti narkotika ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku dan pengedar narkotika, serta memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap masyarakat dari bahaya peredaran barang terlarang tersebut. Pemirsa, Kapolri menutup pendidikan Taruna Akademi Kepolisian tingkat 4 Angkatan ke-55 Batalion Satya Dharma tahun 2024. Untuk informasinya akan kami hadirkan